Lucu banget Lip. Iya, desainnya menarik. Kalau bikin kayak gini, kira-kira jurusannya apa sih Lip? Setahu gue sih kalau bikin ginian sih ya taunya cuma DKV. Nah, yang orang-orang tahu nih baru DKV doang ya soal desain. Dari kita tuh masih asing banget sama jurusan desain produk. Nah, langsung aja ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA School of Human. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas topik yang seru banget, yaitu jurusan desain produk bersama Mbak Hena dan Mas Fauzi. Nah, sedikit cerita, Mbak Hena dan Mas Fauzi ini adalah dosen dari Universitas Paramadina, jurusan desain produk. Daripada lama-lama langsung kita sapa aja ya. Halo Mbak, halo Mas. Halo. Bulan. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Terima kasih. terima kasih. Nah, tadi kan kita udah jelasin sedikit ya tentang Mbak Hena dan Mas Fauzi ini. Gimana kalau Mbak Hena dan Mas Fauzi langsung memperkenalkan diri aja? Mbak Hena dulu. Oke, saya Hena, biasa dipanggil nama lengkapnya Hendriana Werdaningsih. Saya mengajar di jurusan desain produk Universitas Paramadina. Udah 15 tahun. Sama juga ya? Ya, sebelumnya saya kerja jadi desainer. Mas Fauzi? Kalau saya Fauzi Prasetya Kamal. Saya mulai ngajar di Paramadina itu 2019. Sebelumnya saya masih juga sih sampai sekarang sih praktisi desain produk gitu ya. Jadi saya buka usaha desain produk, studio keramik. Terus kemudian 2019 saya gabung sama Mbak Hena ngajar di Paramadina. Keren banget ya. Nah, kalau berarti dosen desain produk, berarti sebelumnya kuliahnya desain produk juga? Iya, saya di desain, saya kuliah S1, S2 di desain produk ITB. Oh, oke. Saya dulu juniornya Mbak Hena. Saya sama di S1 di ITB dulu, tapi kemudian saya lanjut S2 di London di Inggris. Kalau Kalau gue nanya, kenapa pilih jurusan desain produk ya? Dulu itu sih pertama terekspos dari keluarga gitu ya. Jadi kebetulan beberapa keluarga ada yang dulu jurusannya desain produk gitu. Dan selain itu juga sebenarnya dari kecil dulu almarhum ayah saya suka ngajarin nukang dikit-dikit lah gitu. Jadi pas kecil suka ngulik-ngulik. Kalau saya waktu SMA tuh kebetulan mata pelajaran favoritnya tuh fisika dan menggambar. Jadi kombinasinya agak aneh ya. Saya agak bingung-bingung gitu jurusannya apa ya gitu. Kalau masuk teknik saya masih pengen menggambar, tapi kalau masuk seni kayaknya terlalu seni juga saya nggak suka gitu. Terus pada waktu itu kebetulan ada pameran desain produk. Jadi karya mahasiswa desain produk di ITB. Saya datang laksana. Saya lihat, wah ini kayaknya saya banget. Jadi kemudian saya memilih jurusan desain produk. kalau pengalaman kerja sendiri selain jadi dosen pernah apa aja? Jadi saya itu selepas lulus S1 saya bikin studio keramik namanya Kandura Studio sama beberapa teman saya. Kita merancang sama membuat piranti makan gitu. Jadi tableware, jadi mangkok, cangkir, piring, teko gitu kita bikin itu produksi dalam skala kecil. Kemudian 5 tahun berjalan saya lanjut S2 mendalami desain keramik di kampusnya namanya Central Saint Martins di London gitu. Kembali baru kemudian saya lanjut jadi pendamping gitu ya untuk program kementerian biasa. Jadi saya pergi ke daerah untuk ngajar desain atau mendesainkan untuk teman-teman pengrajin. Terus 2019 gabung di Paramadina ketemu Mbak Hena. Sambil masih masih. Kandura Studio ya? Iya. Kalau Mbak Hena? Kalau saya dulu lepas S1, kebetulan dapat kesempatan kerja di Jerman 1 tahun di biro desain. Biro desain itu, jadi memang kerjanya konsultan desain gitu ya, mengerjakan desain-desain produk untuk perusahaan di Finland atau di Jerman. Produk-produk yang kami buat waktu itu adalah alat makan, terus dan alat dapur misalnya kayak
sama ya tableware, terus panci dan lain-lain juga kita bikin yang agak unik nih mungkin kayak whirlpool, terus bath cape ya, apa sih keran untuk di kamar mandi itu juga karya desain produk. Kantor kami dulu banyak melakukan itu. Setelah pulang dari Jerman sebagai desainer produk gitu selalu penasaran untuk bikin produk gitu kan. Jadi kalau zaman sekarang disebutnya startup ya. Zaman dulu belum startup namanya. Saya jadi saya buka usaha bikin sepatu khusus untuk salsa itu tarian salsa gitu ya. Karena pada waktu itu kalau mau punya sepatu itu harus impor dari Australia. Waktu saya kebetulan dapat sepatu bekas dari seorang guru tari, saya bongkar gitu kan, oh ternyata strukturnya gini aja gitu. Lalu saya kerjasama sama perajin dari Cibaduyut, kita cobain bikin prototyping berapa hasilnya ternyata oke gitu ya. Dan karena kenapa sepatu salsa jadi unik karena harus pas banget di kakinya dan itu kan dipakai gerak ya, jadi harus aman tapi nyaman, tapi yang lebih menarik lagi harus cantik karena menari gitu pakai. Jadi itu pengalaman yang cukup berharga. Beberapa tahun kemudian itu sambil S2 juga waktu itu, beberapa tahun pindah ke Jakarta dan mengajar di Paramadina. Kemudian baru kemarin ini lanjut S3 di Amerika. Wow, menarik banget ya Lip, ternyata dari barang-barang yang inovatif yang selama ini kita kayak selalu amazed ada jurusan desain produk ini. Kita flashback sedikit ke kuliah tadi. Kalau Mas Hena dan Mas Fauzi dan Mbak Hena sendiri pernah nyesel nggak sih masuk jurusan desain produk? Enggak lah, nggak pernah lah. Bahagia gitu. Enjoy banget ya. Kalau di kuliah itu desain produk intinya itu tentang apa ya? Karena kan iya tentang bikin produk lah, tapi apa ya? Belajar apa? Ya pembelajarannya gitu gimana ya? Belajar apa gitu dari desain produk? Jadi kalau di desain produk itu intinya kita belajar pertama kita cari ide dulu gitu ya. Dan biasanya ide itu berasal dari apa yang ada di sekitar kita. Misalnya kita mengamati orang-orang, kira-kira ada butuh apa atau pasar, peluang pasar apa. Lalu di desain produk apa yang kita pelajari adalah bagaimana caranya dari ide itu mewujudkannya menjadi karya. Jadi melalui sketsa, gambar dulu, terus prototyping, coba-coba bikin barangnya, sampai akhirnya produk itu jadi gitu. Jadi kira-kira rangkaian proses itulah yang kita pelajari di desain produk. Ini lumayan mirip-mirip kayak pembelajaran School of Human juga. Di SMP School of Human ada yang namanya inovasi produk. Dulu pas zaman aku bikin self defense pen. Itu mirip-mirip nggak sih Mbak? Itu produk banget ya sebenarnya, desain produk banget itu. Dulu apa dari apa topik atau masalah yang diangkat tuh apa dulu? Karena banyak kayak pelecehan seksual, terus juga kayak jambret gitu-gitu, kasus kriminal. Jadi design thinking-nya. Iya, jadi memang kalau itu salah satu isu yang bisa diangkat gitu ya, untuk kemudian kita pecahkan melalui solusi produk gitu ya kan. Tadi Mbak Bulan cerita itu berangkatnya dari kasus pelecehan dan perundungan gitu ya. Terus kemudian kita misalnya di desain produk nih gitu ya, kita mengangkat topik itu, kemudian kita mencari solusinya gitu ya. Jadi kita itu mengembangkan solusi itu bisa berupa dari penelitian gitu ya, mewawancarai korbannya gitu. Terus kemudian membuat solusi desainnya dalam bentuk sketsa gitu ya. Kemudian kita urai itu dari ide sketsa, kita urai gimana sih bikinnya sampai bisa jadi barang gitu. Jadi sebenarnya yang sudah dilakukan tuh ini ya. Itu desain produk banget. Ya. Oh ya, di kurikulum 2013 di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, itu sebenarnya kalau kita lihat lagi di bukunya itu step-stepnya udah desain produk banget itu. Jadi menarik juga kalau ternyata SOH punya Innovation Product ya. Itu SMP ya. Iya, SMP. Menarik banget ya. Sementara kalau di kurikulum 2017 itu SMA ya, kalau nggak salah SMA itu di buku teksnya kebetulan kita yang bikin. Jadi kita masukin itu metode desain produk di dalam buku teks SMA ya. Jadi kan kalau teman-teman yang pernah bikin tugas dari buku teks SMA itu dan merasa
tertarik dan seneng, itu pasti mereka cocok masuk desain produk. Jadi mungkin kalau di produk nanti diurai lagi gitu ya, Iya. dan dibikin lebih terstruktur, Iya betul. supaya nanti bisa dikembangkan sendiri. Ngomong-ngomong nih, kan banyak banget ya anak-anak yang aduh mau deh tapi takut ada matematika. Takut banget kalau ada pelajaran matematika. Nah kalau di desain produk ini tuh ada nggak sih pelajaran matematikanya? Nggak ada sih pelajaran khusus matematika, nggak ada ya. Nggak ada. Tenang aja. Tapi memang ada ini sih biasanya seperlunya gitu ya. Jadi Iya. ya kayak yang mendasar lah, ukuran gitu ya. Apa kan ada mata Skala, kuliah ergonomi gitu ya. ergonomi, Kita tahu ukuran. nih kalau kursi ini tingginya harus berapa senti, itu ya ada hitungannya lah gitu ya. Itu mungkin sederhananya. di Jadi situ. terapan lah ya matematika, terapan. tapi yang memang sehari-hari kita pakai. Jadi bukan yang ketemu rumus-rumus gitu. Jadi ini jelas barangnya kita hitung. Nah, jadi lebih nyata gitu. Boleh tahu lebih dalam nggak tentang perbedaannya gitu loh, desain produk sama DKV, interior, industri gitu? Maksudnya jelaskan. Ini ya suka banyak yang nanya memang, tapi gini, jadi yang pertama paling jelas itu bedanya adalah luarannya gitu ya. Kalau desain produk kita membuat produk, dan di balik kita membuat produk itu ada pola pikir dan metode yang diajarkan gitu ya, yang sifatnya memecahkan masalah gitu. Kayak tadi kan contohnya pulpennya Mbak Bulan itu gitu ya. Jadi kita dan dalam membuat itu kita juga memperhatikan aspek-aspek seperti ergonomi, apakah bolpen itu mudah dibawa, mudah enak dipegang gitu, mudah digunakan, dan juga faktor-faktor yang teknis gimana bikinnya gitu ya. Jadi dalam prosesnya ada pendekatan yang ekspresif gitu ya, ketika kita membuat sketsa, bikin ide gitu ya, bentuknya seperti apa, warnanya apa, dan ada yang rasional, gimana mengurai ide tersebut jadi bisa dibuat dan bisa digunakan gitu. Oh gitu. Jadi bedanya kalau misalnya sama desain produk itu kan luarannya produk ya. Kalau misalnya DKV desain komunikasi visual, jadi luarannya lebih ke 2 dimensi ya. Jadi misalnya kalau di DKV itu bikinnya logo, terus misalnya iklan. Kalau sekarang mungkin ada audiovisual juga gitu ya. Ilustrasi. Tapi lebih ke ilustrasi ya, lebih ke 2 dimensi. Nah kalau interior itu yang dihasilkan adalah ambience-nya gitu. Jadi seperti ini kan dibuat ruangannya lebih nyaman, atau mungkin ada tema sesuatu gitu ya, misalnya temanya cozy atau apa. Nah itu desain interior itu adalah menata hal-hal di dalam sebuah interior agar memiliki menghasilkan nuansa tertentu gitu. Kalau desain produk memang luarnya produk gitu ya, produk ini mainan anak-anak, terus ini produk. Iya, semuanya Jam macam-macam. tangan, memang. kursi itu juga produk. Itu mungkin Meja. dilihat di belakangan. Meja produk, itu ada sendal-sendal dan tas Lucu-lucu karya banget. mahasiswa Paramadina, itu produk juga. Ini juga tas. Ini tas juga karya mahasiswa Paramadina, produk juga. Jadi bener-bener real produk ya, 3 dimensi. Produk 3 dimensi. Kalau mau masuk jurusan desain produk itu SMA-nya ambil IPA atau IPS? IPA boleh, IPS boleh. Bebas. Bebas. Nah berarti kalau kegiatannya sendiri sehari-harinya tuh berarti di desain produk ini ngapain aja sih? Jalan-jalan lah. Oh iya. Jadi Seru ini banget. apa namanya, banyak kegiatannya ngulik gitu ya. Jadi kan dari tentu ada perkuliahan yang terstruktur gitu ya, dan kita mempelajari apa yang kita perlu untuk bekal kita neliti dalam memecahkan solusi lewat produk tersebut gitu. Jadi benar kata Mbak Ena tadi, banyak jalan-jalannya gitu kan. Dalam misalnya tadi mengangkat satu tema, kita perlu ketemu orang yang benar-benar mengalami pengalaman tema yang diangkat tadi gitu. Terus kemudian kita nyari contoh-contoh bolpen dari misalnya yang kira-kira sebesar apa, mana yang bisa nyaman dibawa gitu. Terus kemudian juga sering ke bengkel juga ya, buat biar Itu bikin paling tahu. paling seru sih Iya, sebenarnya. Kalau ngulik tuh, seru gimana ngulik bikinnya nih, bolpennya digubut, atau kalau dari plat, ditekuk gitu. Nah nanti juga itu bisa dipelajarin semua, kan ada, kita ada bengkelnya. gitu. Jadi ya. Kalau dari awal munculnya masalah kan nanti nyari bikin produk itu ya, itu biasanya tuh bisa berapa lama?
Jadi lamanya tergantung dari produknya. Cuman jadi kalau dalam bayangan di kuliahnya gitu ya, di kuliahnya itu kita kan satu semester itu 16 minggu. Jadi dalam setiap semester kita pasti punya suatu mata kuliah utama yang disebutnya project design, seperti project innovation ya. Jadi dari mulai berapa lama kita cari data dulu, cari inspirasi dulu, cari bisa survei pasar, ya jalan-jalan lagi tadi, lihat produk-produk yang udah seperti apa, atau kita wawancara orang yang kita melakukan empati kepada orang yang punya masalah gitu ya. Lalu nanti ada proses perancang idenya dulu, ideation pakai sketsa-sketsa dan lain-lain, lalu prototyping dicoba dibuat tadi yang main di bengkel gitu ya. Nah, kira-kira karya seperti ini tugas mahasiswa UAS yang dirancang dari awalnya sampai jadi gini 16 minggu itu tadi. Di bengkelnya mungkin sebulan. Iya. Jadi, nah untuk produk-produk jadi di setiap semester kita punya project pasti setiap yang dikerjakan dalam 16 minggu. Nah kalau di profesional tergantung ya. Kalau kayak misalnya otomotif gitu, lebih cepat karena dikejar-kejar pasar. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Kalau ya tadi gimana tergantung produknya ya. Kalau misalnya otomotif mungkin dari mulai ide atau dari mulai riset pasar sampai ke produk mungkin bisa 3 bulan lebih gitu ya, atau mungkin 1 tahun karena tergantung banyak hal tadi, mungkin mekaniknya apa segala macam lebih kompleks ya. Sama tergantung skala produk tersebut gitu, maksudnya jika produk itu akan dibuat dalam jumlah ratusan ribu gitu, tentu kita proses mendesainnya itu pasti lebih lama gitu, karena kita harus riset dulu nih, bener nggak nih sebelum kita bikin pabrik buat bikin produk ini, apakah akan laku, apakah akan direspon dengan baik oleh masyarakat gitu. Sementara kalau produk yang sifatnya lebih cepat siklusnya ya, kayak mungkin produk fashion gitu ya, setiap berapa 3 bulan, 6 bulan ada yang baru, itu biasanya bisa lebih cepat gitu ya. Kita bisa lebih eksperimental di situ gitu. Jadi tergantung jenis produknya. Tapi kalau di kampus sih ya kita batasin 16 minggu itu harus selesai. Harus selesai. harus jadi produknya. Jadi banyak kan desain. Berarti kalau masuk jurusan ini itu harus jago gambar nggak sih, Mbak? Mas? Nggak harus jago kok, nanti kan diajarin. Diajarin, iya. Tapi yang penting kita bisa berkomunikasi ya lewat gambar gitu, informatif. Gitu. Jadi gambar di sini jangan dibayangkan gambar misalnya harus bisa gambar orang mirip banget, bukan gitu ya. Tapi gambar di dalam desain produk itu adalah media komunikasi. Karena kan kalau ditulis jadi panjang ya, misalnya sebuah mainan anak-anak dengan itu kan ini kalau dideskripsikan jadi kalimat kan jadi panjang banget. Tapi kalau dengan gambar sketsa itu akan lebih mudah orang menangkapnya gitu. Jadi nanti kita 1 tahun pertama ya ada mata kuliah menggambar manual dan menggambar digital ya kan. Dosennya ini. Menggambar produk dosennya. Kalau masuk jurusan desain produk itu peluang kerjanya apa aja ya? Macam-macam ya. Jadi memang kalau yang linear gitu, maksudnya artinya emang lulus menjadi desainer tuh bisa bekerja di industri, gitu ya. Kayak tadi Mbak Hena cerita kerja di biro desain gitu ya, mendesain produk untuk produksi massal. Tapi di sini juga bisa seperti saya gitu ya, kerja bikin studio sendiri gitu ya, membuat desain sendiri, terus bikin keramiknya sendiri dalam jumlah kecil gitu. Terus juga selain itu bisa juga kerja jadi konsultan gitu ya, konsultan desain. Terus apalagi Mbak? Misalnya seperti Mas Fauzi kan tadi cerita dia juga mendampingi UKM. Saya juga suka ke daerah untuk memberikan kelas-kelas desain kilat ke UKM-UKM. Jadi mengembangkan craft sebenarnya, craft daerah. Jadi tadi range-nya jadi berbagai industri sebenarnya bisa disupport oleh product designer ya. Jadi misalnya bikin kursi gini kan ini banyak, 1 bulan mungkin bikin ribuan piece ya, ribuan piece. Ini desainer produk bisa bekerja untuk seperti ini, atau otomotif. Tapi juga bisa untuk misalnya bikin basketry, keranjang dan lain-lain yang diproduksi oleh UKM. Jadi macam-macam itu area kerjanya ya. Iya, dan produk. Potensi di Indonesia juga kan macam-macam ya kan, kita betul. desain produk craft and fashion gitu. Iya, kalau di Paramadina kita khususkan ke desain produk craft and fashion. Gitu, jadi bisa mensupport industri fashion dan mensupport industri craft gitu, yang di Indonesia kan banyak. Potensinya luar biasa. Kita tadi udah ngomongin banyak banget ya, udah banyak banget. Nah, kita
kita belum ngomongin, kan kita masih jarang denger ya. Jurusan ini tuh masih belum ada di setiap universitas. Kalau jurusan ini tuh ada di universitas apa aja sih di Indonesia? Kalau di negerinya itu di Bandung ada ITB, di Surabaya ada ITS ya. Itu mereka yang dari awal banget mungkin tahun 70-an gitu bukanya. Karena sebagai keilmuan tuh desain produk sebenarnya relatif muda ya, kalau baru tahun 70-an baru buka tuh. Kalau arsitektur 1920 udah ada yang jurusan arsitektur. Di Indonesia udah 1920, kalau di desain produk baru tahun 70-an. Nah, itu kalau itu terus kalau swasta sih di Bandung ada ITENAS, di Jakarta ada Paramadina tentu saja. Dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya. Nah, Mbak Hana, Mas Fauzi, kita ada beberapa barang contoh dari inovasi produk yang SMP Soh tadi. Ini ada backpack, terus ada apa namanya? Ini pas zaman COVID. Oh, oke. Zaman COVID. Jadi ini ada tempat buat tisu basah ceritanya. Oh, lucu. Sini ada lagi tempat pensil, tapi ada tempat buat hand sanitizer-nya. Oh, oke. Ini ada tas yang juga ada tempat buat tisu Ini basah. tas pergi. Oh, oke. Ya, ini juga salah satu contoh dari desain produk ya. Iya. Gimana kita menggabungkan gitu ya dari dua fungsi gitu ya, dari fungsi yang sudah tas untuk menyimpan barang seperti biasa, tapi karena ada pandemi kita menambahkan fungsi menyimpan alat pembersih gitu ya. Dari bentuknya apa tadi ya, tisu dan hand sanitizer. Ya, ini benar, ini salah satu Betul. contohnya. Innovation. Bagus. Ngomong tadi aku salfok banget ya, di depan ada, ini apa ya, kardus yang, nggak tahu ini apa sih? Nah, coba Mbak Hena. Nah, jadi ini adalah tugas dari mata kuliah semester pertama ya untuk desain produk. Jadi sebelum kita menjadi desainer produk, satu hal yang paling kita atau sebagai calon desainer produk, satu hal yang paling penting kita pelajari adalah karakter material. Di sini bisa dilihat ini semua nggak pakai lem. Jadi kita mempelajari bagaimana struktur material menjadi material ini kan material kardus ya. Kalau material kardus itu kan berarti flat sebenarnya. Tapi ini kuat didudukin. Jadi challenge-nya adalah Kok duduk ini? iya, mau coba dudukin ini boleh. Oh, coba. Jadi ini stool. Jadi tugasnya adalah kita berikan mahasiswa kardus bekas ya, ini Kardus TV kayaknya ini. dari TV nih. Jadi kita kasih kardus bekas. Lalu oke, silakan diolah, nggak boleh pakai lem, hanya boleh dipotong dan dibikin konstruksinya harus kuat didudukin oleh diri sendiri. Jadi itu tesnya ya? Iya. Tugasnya. Jadi mengenali ini ya karakter bahannya gitu ya. Karena dia kan kuat itu kalau dikasih bebannya satu arah gitu ya. Tapi ketika gini kan dia bengkok. Jadi harus dikenali nih. Saya harus motongnya seperti apa, sebesar apa, dengan sudut seperti apa supaya kuat didudukin tadi. Gitu. Keren banget ya? Dan bisa dilihat hasilnya beda-beda ya. Maksudnya setiap mahasiswa menghasilkan desain yang berbeda. Jadi bagaimana konstruksi atau struktur itu bisa menghasilkan suatu bentuk yang menarik. Bentuknya unik kan? Kayak tadi ini bentuknya juga unik gitu, menarik, estetik. Jadi struktur kuat, tapi enak, bisa didudukin, tapi juga bentuknya unik. Nah, kita menemukan beberapa gini nih gambar. Bisa dijelasin nggak apa ya ini? Oke, jadi kan tadi Olive dan Bulan kan nanya soal mata kuliah menggambar gitu ya. Jadi salah satu karena itu adalah salah satu mata kuliah yang akan ada nanti di Paramadina. Nah, jadi ini nih kita bisa lihat berbagai tahapan dalam proses sketsa gitu. Jadi mungkin yang awal-awal nih seperti ini nih. Jadi dia masih sifatnya eksploratif gitu ya. Dia bikin jam tangan. Tapi selain dia eksplorasi ide, dia juga sudah memikirkan teknisnya sedikit ya, gimana
si mesin movement-nya ini masuk ke dalam casing gitu ya, casing jam tangannya, dan di mana si tali jam tangannya ini akan dipasang di casing movement-nya ini gitu ya. Terus kelihatannya bahannya juga sudah mulai dipikirkan gitu ya, ada informasi sedikit dari cara dia mengarsir nih gitu, dari gitu. Lalu yang lain juga tuh, kalau ini mungkin udah mulai di-render ya. Dia udah melihat komposisi warnanya. Memikirkan beberapa gabungan bahan gitu ya, ada yang karet. Ada karet, ada tekstil, ada plastik. Nah, kita lihat material yang berbeda-beda ya. Ya gitu. Jadi ya tadi kalau gambar apakah harus bagus gitu ya, itu sebenarnya enggak ya, karena sifatnya ini informatif gitu ya, bukan ilustratif gitu ya. Kalau mungkin bukan menggambar indah, tapi memang menggambar informatif supaya informasinya itu sampai ke pihak berikutnya yang akan membuat atau yang akan memasarkan gitu ya. Jadi informatif. Ya, memang ini khasnya desain produk kayak gini ya, sketsa-sketsanya mungkin agak berbeda dengan, artinya ini bukan karya seni, tapi memang ini hanya jadi gitu. Ini memang ya kira-kira seperti itu nanti yang dikerjakan. Semakin tahu jurusannya aku makin tertarik gitu. Ayo. Seru banget. Ini ada last question. Iya. Jadi kalau tantangannya sendiri bekerja di industri ini tuh apa sih Mbak Mas? Mungkin pertama tadi ya pengenalan gitu ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga betul bahwa ada profesi yang namanya desainer produk gitu. Dikira selama ini hanya dikira yang mendesain itu nggak ada yang mendesain dikira gitu ya. Jadi dari dikira terjadi begitu saja. Iya, dari marketing langsung ke manufaktur gitu, dikira banyak yang kayak gitu. Bahwa di tengah-tengahnya itu ada desainer produk yang menerjemahkan kebutuhan market menjadi mengurai kemudian supaya bisa dikerjakan di pabrik. Itu peran itu seringkali nggak diketahuin gitu ya. Jadi ketika misalnya kalau contohnya saya gitu, ketika saya mengajukan desain gitu, mungkin keramik untuk sebuah kafe atau restoran, kalau ada komponen desainnya gitu ya, saya menagih gitu desain itu, tanya ini apa gitu, kan saya cuman pesen keramik gitu. Jadi yang ekspektasi itu seringkali cuman harga dan biaya barangnya gitu, tapi jasa kita memikirkan desainnya itu seringkali ternyata ada ya gitu. Jadi itu mungkin yang salah satu tantangan utama. Ya memang prosesnya yang nggak kelihatan mungkin ya. Maksudnya proses mendesain produk itu nggak kelihatan, makanya orang jadi kadang-kadang abai gitu ya. Maksudnya nggak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Dan meskipun sebenarnya kalau sekarang populer banget, tadi Bulan udah menyebutkan design thinking ya. Nah itu sebenarnya adalah core-nya desain produk ya. Yeah. Jadi si design thinking itu muasalnya atau akarnya itu adalah cara berpikir desainer produk. Mungkin ya alhamdulillah sekarang udah agak terkenal ya, jadi mungkin kita akan lebih mudah, tantangannya akan lebih sedikit. Tapi emang kira-kira itu. Jadi sebelumnya kita nggak kelihatan, terus mungkin nambahin lagi sebenarnya ada asosiasinya desainer produk itu. Jadi Aliansi Desainer Produk Indonesia. Iya, ADPI. Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Iya. Jadi untuk lebih, ya baru tahu ya begitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti dengan adanya asosiasi, dengan sudah mulai dikenal melalui design thinking dan mata pelajaran di SMA SMP dan podcast ini desain produk menjadi. Nah, sebelum podcastnya selesai, Mbak Hena dan Mas Fauzi ada kata-kata nggak buat teman-teman di luar sana? Ada ya. Ada. Buat teman-teman yang punya ide-ide kreatif dan suka-suka ngulik, itu juga jangan berhenti ya, terus diekspor gitu ya, karena memang contohnya bisa nih diwujudkan menjadi produk-produk seperti ini. Iya. Jadi untuk kalian-kalian yang suka banget ngulik-ngulik dan banyak ide, bergabunglah ke desain produk Paramadina. Nggak kerasa deh, kita udah lama nih ngobrol-ngobrol. Iya, udah banyak banget ilmu dan pencerahan yang kita dapat tentang desain produk ini. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Hena dan Mas Fauzi atas sharing sessionnya hari ini yang seru banget. Terima kasih banyak juga buat
Bulan dan Olive. Terima kasih Bulan dan Olive atas kesempatannya. Senang ya sharing-sharing. Iya. Kita juga mau memberi terima kasih kepada Universitas Paramadina, Fakultas Ilmu Rekayasa Program Studi Desain Produk, SMP SMA School of Human, dan juga PTA School of Human, sehingga podcast ini bisa terjadi. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Kami sekali lagi berterima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.